Pujaan Hati Sang Tuan Muda, episode 9. Ciuman yang dilakukan Kevin semakin intens, semakin menuntut. Apalagi ketika Irina dengan spontan membalas ciumannya. Kevin menginginkan lebih. Kevin ingin menyentuh dan memiliki Irina sepenuhnya. Kemudian, dalam sekejap mata, semuanya berakhir. Ketika Irina meremas dada Kevin, lalu mendorongnya menjauh. Kevin menghentikan aksinya. Dia tahu bahwa Irina saat ini sedang menolaknya. Ekspresinya mengeras ketika, bahkan Kevin merasa sedikit malu saat sadar bahwa dirinya mendapatkan penolakan dari istrinya sendiri. Kevin, kupikir... Irina menggantung kalimatnya. Dia ragu menyatakan alasan kenapa ia menolak pria ini. Kevin tak butuh alasan itu. Dia tahu pasti kenapa Irina menolaknya. Irina tak menginginkannya. Irina menikah dengannya hanya karena bayi. Irina masih mencintai mantan suaminya, dan mungkin saja perempuan ini kini sudah kembali menjalin kasih dengan mantan kekasihnya. Kevin marah, ekspresinya mengeras, tapi dia tak bisa melampiaskan kemarahannya pada Irina. Secepat kilat, Kevin menjauhi Irina. Dengan tatapan mata tajamnya ke arah Irina, dia berkata, "Aku keluar." "Kamu mau kemana?" tanya Irina kemudian. Kevin tak menjawab. Dia memilih pergi begitu saja meninggalkan Irina sendiri di dalam kotek mereka. Sedangkan Irina, dia mematung, menatap kepergian Kevin dengan mata nanar. Irina juga menginginkan Kevin, tapi Irina tidak bisa membiarkan hal ini terjadi karena dia tahu berakhir di manakah hubungan mereka nantinya. Semua ini hanya demi bayi. Jadi Irina tidak akan mengorbankan pertemanan mereka hanya karena keinginan sesaatnya yang tak masuk akal itu. Kevin baru kembali ke kotek mereka keesokan harinya. Pria itu membawakan bingkisan yang tak lain adalah pakaian-pakaian yang akan dikenakan Irina. Wajah pria itu masih tampak ditekuk, dan Irina merasa tak enak dibuatnya. "Kamu dari mana?" Irina melemparkan pertanyaan basa-basi tersebut, tapi Kevin tampak tak ingin menanggapinya. Pria itu memilih membongkar paper bag yang tadi dia bawa kemudian mengeluarkan isinya. "Mandi dan pakailah gaunmu. Kita akan makan malam dengan Arsen dan istrinya." Kevin membuka suaranya dengan nada dingin. Kevin membalikkan tubuhnya dan bersiap pergi. Tapi ucapan Irina menghentikan langkahnya. "Maafkan aku." Irina setengah melirih. "Untuk apa? Karena kamu menolakku?" tanya Kevin tanpa menghadap ke arah Irina lagi. "Aku tidak menolakmu, Kevin. Aku hanya gak mau hubungan kita jadi aneh." Kevin membalikkan tubuhnya seketika. "Aneh katamu? Hubungan kita sudah aneh dan tak masuk akal sejak kamu memintaku mendonorkan sperma untukmu. Dan semuanya semakin kacau setelah kita menikah." Irina menelan ludah dengan susah payah. "Aku tahu kita tak seharusnya menikah. Karena itu, kupikir kita tidak perlu terlalu jauh dengan hubungan ini. Pernikahan ini bisa diakhiri setelah bayinya lahir. Hubungan kita akan kembali membaik." "Oh ya? Ucapkan itu pada dirimu sendiri,"
Kevin mendesis tajam sebelum pergi begitu saja meninggalkan Irina. Sedangkan Irina hanya menatap kepergian Kevin dengan tatapan hampa. Meski suasana di antara keduanya masih tidak bagus, nyatanya mereka tetap datang pada perjamuan makan malam yang dilakukan oleh Arsen Makarov dan istrinya Alaya Carrington sore itu. Keduanya hanya diam membisu. Sesekali Irina menyugingkan senyumannya ketika Alaya mengajaknya berbicara dan saling bertukar cerita. Ya, karena ternyata perempuan itu juga tengah mengandung seperti Irina. Jadi, sudah berapa bulan? Tanya Alaya kemudian. 6 bulan. Kamu sendiri? Irina mencoba bertanya balik. Sudah mau jalan 4 bulan. Anak pertama ya? Wah, pasti sangat ditunggu-tunggu. Ucap Alaya dengan ceria dan antusias. Irina hanya menganggukkan kepalanya. Meski begitu, dia tidak menjawab apapun. Dia tahu pasti bahwa bayinya tak pernah diinginkan oleh siapapun. Bahkan, dia sendiri sengaja menghadirkan bayi ini hanya demi bisa kembali dengan mantan suaminya, Max. Meski pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Dulu, saat aku hamil pertama kalinya, anak kembarku, semuanya tampak sangat berat. Aku harus banyak menyesuaikan diri. Kamu juga pasti mengalami hal yang sama. Alaya kembali membuka suaranya. Irina hanya mengangguk. Irina merasakan lebih dari itu. Mental dan kesiapannya benar-benar diuji. Dia takut dengan masa depan yang tak pasti. Dia khawatir dengan kehidupannya dan bayinya di masa mendatang. Dan kekhawatiran itu tak juga kunjung padam. Kita sebagai pria harus banyak mengalah. Arsen kini yang membuka suaranya. Hal itu membuat Kevin mengangkat wajahnya menatap ke arah Arsen seketika. Apa jenis kelaminnya? Pasti sudah terlihat kan? Alaya bertanya lagi. Kevin hanya membeku. Dia sama sekali tak tahu apapun tentang bayinya. Ya, karena sebelumnya mereka memang sudah memiliki kontrak tertulis bahwa Kevin tak berhak atas apapun tentang bayinya. Hal itu membuat Kevin mencoba mengabaikan kehadiran bayi yang dikandung Irina. Bahkan, dia tak pernah menemani Irina ke dokter saat memeriksakan kandungannya. Laki-laki, jawab Irina membuat Kevin menatap ke arah perempuan itu seketika. Wah, selamat. Sudah menyiapkan nama yang pas? Tanya Alaya lagi. Irina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Irina belum memikirkan nama apapun. Selama ini, dia lebih sibuk memikirkan permasalahannya. Hal itu tak luput dari tatapan mata Kevin. Ada rasa sesak di dada Kevin saat melihat binar bahagia Irina ketika membahas tentang bayi mereka. Apa Irina benar-benar menginginkan bayi mereka? Bahkan setelah rencana perempuan itu untuk membawa kembali mantan suaminya ke dalam pelukannya sudah gagal. Maaf kalau Alaya banyak tanya. Dia mungkin nggak tahu gosip terkini di sosial media. Sejak punya anak dan hamil lagi, Alaya lebih fokus sama keluarga kecil kami. Arsen membuka suaranya ketika hanya berdua dengan Kevin, membawa gelas wine mereka dan menjauh dari Alaya dan Irina yang kini tampak sedang asik bercakap-cakap di pinggir pantai.
Kamu sendiri kayaknya sudah tahu tentang gosip itu. Kevin berkomentar. Ayolah, itu masuk koran nasional. Pernikahan ningrat dibatalkan. Aku bahkan ingat tajuk utama dalam koran yang menunjukkan bagaimana hubunganmu dengan Maharani dan juga Irina. Sialan. Kevin sedikit berdecak kesal. Arsen tertawa lebar. Kemudian, dia mengamati Kevin yang tatapan matanya tak bisa lepas dari sosok Irina. Kulihat kamu sangat memujanya. Tahu dari mana? Tanya Kevin kemudian. Bung, tatapan matamu sejak tadi tidak teralihkan darinya. Kau pikir aku pria bodoh yang gak bisa mengartikan semua itu? Kevin lalu menghela napas panjang. Memujanya atau tidak, kupikir itu tak berpengaruh dengan hubungan kami ke depannya. Vin, apa maksudmu? Tanya Arsen kemudian. Sedangkan Kevin memilih diam dan tak menjawab pertanyaan dari temannya itu. Maaf ya, kalau aku banyak tanya tadi. Aku hanya ingin mencairkan suasana. Alaya membuka suaranya pada Irina. Keduanya tadi sudah bercerita tentang kehamilan masing-masing hingga membuat keduanya merasa cukup dekat satu sama lain. Iya, maaf juga suasananya jadi gak enak. Aku memiliki sedikit masalah dengan Kevin. Irina menjawab dengan wajah memerah karena malu. Sejujurnya, aku tahu siapa kamu dan pernah beberapa kali melihat beritamu. Irina menatap Alaya seketika. Dia jadi merasa tak nyaman. Pertama, karena beritanya akhir-akhir ini sangat buruk. Bahkan, jika dilihat dari sosial medianya, banyak sekali hujatan yang dia terima dari orang-orang yang membencinya. Hingga membuat Irina tak lagi menampakkan batang hidungnya di akun sosial medianya sendiri sejak beberapa minggu yang lalu. Semuanya bahkan semakin memburuk setelah ia menikah dengan Kevin. Irina khawatir bahwa Alaya menjadi salah satu orang yang membencinya. Dan aku tak peduli apa yang terjadi denganmu. Maksudku, kamu adalah orang yang baik sejauh yang kukenal. Alaya membuka suaranya lagi saat melihat ekspresi Irina yang tampak menegang setelah pengakuannya yang mengetahui siapa Irina sebenarnya. Sejujurnya, akhir-akhir ini aku merasa kacau. Maksudku, banyak orang-orang yang meninggalkanku dan juga membenciku. Aku kehilangan rasa percaya diriku, dan aku jadi mudah khawatir dan merasa tak nyaman. Kamu pasti sangat tertekan. Maksudku, saat hamil hormon kita menjadi kacau, ditambah dengan permasalahanmu, tentunya membuatmu semakin kacau dan tertekan. Irina mengangguk. Dia setuju dengan perkataan Alaya. Dia memang kacau dan tertekan. Tak ada yang bisa mengerti dirinya. Dan kini Irina beruntung bahwa Alaya bisa mengerti apa yang dia rasakan. Tapi kulihat Kevin sangat peduli dan perhatian padamu. Irina tersenyum miris. Dia memang selalu seperti itu. Maksudku, kami berteman baik sejak kecil. Dia adalah kakak yang sangat baik. Tapi aku tidak melihat dia menatapmu sebagai seorang adik. Alaya masih tak mau kalah. Hubungan kami tidak akan pernah bisa lebih dari itu. Irina pun tak mau mengalah. Dia menghela napas panjang
sebelum berkata sembari mengusap perutnya. Setelah bayi ini lahir, semuanya akan kembali normal, seperti sedia kala. Aku percaya itu. Pungkasnya penuh keyakinan. Ya, semuanya akan kembali normal. Dia akan berpisah dengan Kevin. Kevin akan kembali dengan Maharani. Karirnya juga akan kembali lagi. Dan Kevin akan kembali menjadi tuan muda untuknya seperti dulu. Dia hanya perlu bersabar lebih lama lagi dan menahan diri agar tak menghancurkan semuanya. Semuanya akan kembali seperti itu dan akan selalu seperti itu. Bersambung, nantikan episode 10-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Bye-bye.